Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran kimia. Materi kita kali ini yaitu hukum dasar kimia. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kita kali ini. Oke, kita mulai. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dipelajari untuk mengerti cara kerja dan konsep dalam dunia kimia. Ada beberapa hal yang harus dipelajari sebelum mengerti hukum dasar kimia, yakni massa atom relatif dan massa molekul relatif. Hukum dasar kimia terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum kelekalan massa yang dicetuskan oleh Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Proust. Dan yang ketiga, hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh Dalton. Dan yang keempat, hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Gay-Lussac. Dan yang terakhir atau yang kelima, hukum perbandingan jumlah partikel yang dicetuskan oleh Avogadro. Kita mulai dari yang pertama, hukum kelekalan massa. Seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier menghasilkan merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai di situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kelekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier adalah dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Hukum kelekalan massa dipakai secara luas seperti kimia, teknik kimia, mekanika, dinamika fluida. Berdasarkan relativitas spesial, kekekalan massa merupakan pernyataan dari kekekalan energi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph-Louis Proust, meneliti perbandingan massa yang tergantung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa yang tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust adalah sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa selalu tetap. Dengan istilah lain, setiap sampel pada suatu senyawa yang mengandung komposisi tidak tetap, misalnya air terdiri atas 8/9 massa oksigen dan 1/9 massa hidrogen bersama dengan hukum perbandingan berganda, hukum Dalton, hukum perbandingan tetap yaitu hukum dasar stoikiometri. Kita mulai lagi yang ketiga. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa, contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida CO2
CO, dan karbon dioksida CO2. Perbandingan keduanya diperoleh sebagai berikut. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikut pernyataan hukum Dalton. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa tersebut merupakan bilang bulat yang sederhana. Oke, kita lanjut. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Lusak. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen dapat bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, menghasilkan 2 liter gas amoni. Adapun persamaan reaksi sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat sederhana. Oke, kita mulai lagi. Yang terakhir, hukum perbandingan jumlah partikel atau hukum Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amadeo Avogadro. Pada tahun 1811, Avogadro menyatakan bahwa partikel tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan dapat membentuk molekul. Contohnya, berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul X. Nah, di sini saya akan membahas satu contoh, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Lavoisier mengatakan dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Artinya, total massa dari reaktannya saat sebelum bereaksi dan total massa produknya sesudah reaksi sama. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal sebagai berikut ini. Magnesium kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika soal diberitahu massa magnesium direaksikan yaitu sebesar 2,4 gram dan diberitahu juga massa produk atau magnesium oksidanya dihasilkan sebanyak 4 gram. Maka berapa massa oksigen yang bereaksi dengan magnesium?
Nah, jadi berdasarkan pernyataan Lavoisier tadi, total dari reaktan yaitu magnesium dan oksigen sama dengan total massa dari produk. Nah, kalau produknya 4 gram, berarti total magnesium dan oksigennya juga harus 4 gram. Sehingga massa oksigennya bisa kita cari dari selisih antara magnesium oksida dengan magnesium. Hingga kita dapat jawaban 1,6 gram. Oke, sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.